Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman mubarakan. Allahumma amin. Baik, kita lanjutkan materi kita malam hari ini untuk Shorof Al-Kafi, ya, karya dari Ustaz yang Zakaria rahimahullah taala. Dan kita akan membahas isim maf'ul, ya, ismul maf'ul, ya. Apa itu isim maf'ul, ya? Di sini ya Ustaz yang menjelaskan huwa minas sulasi al mujarradi makana ala wazni maf'ulin. Nah, ini betul nggak sih sampai sini kita? Di Dewi, betul nggak kita sekarang bahas ini? Angkat. Baik. Saya ulangi ya. Huwa minas sulasi al mujarrodi makana ala wazni maf'ul. Ya. Isim maf'ul adalah uh, dia, ya, apa yang terdiri dari sulasi mujarrad, ya, dari tiga huruf yang mujarrad, ya, yang terbebas, gitu. Maksudnya tidak ada tambahannya, ya. Makana ala wazni maf'ulin, dan wazannya adalah maf'ul. Ya, jadi bentuk-bentuknya seperti itu. Ya. Jadi isim maf'ul, ya, atau kalau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya ini sebagai objek, ya. Dan dia dibentuk dari isim sulasi, dari fiil sulasi mujarrad, ya. Dari fiil sulasi mujarrad, ya. Misal di sini dari kata kataba. Kataba ini kan tiga huruf sulasi, ya kan? Kataba. Terus di bawahnya ada nasoro. Nah, ini ada nasoro dari tiga huruf. Kemudian ada sa'ala. Sa'ala. Tiga huruf kan. Kotala. Ini juga tiga huruf. Ya. Amaro. Ini juga tiga huruf. Ya. Makanya dikatakan sulasi mujarrad. Sulasi. Ya, tiga huruf. Doroba. Ini juga tiga huruf. Nah, kemudian ya wazannya adalah maf'ul, ya, wazannya maf'ul. Maka semuanya ini, ya, ketika sudah dibentuk ke dalam, ya, isim maf'ul, maka wazannya seperti itu, ya. Kataba jadi maktub, nasara jadi mansur, sa'ala jadi mas'ul, qatala jadi maktul. Ya. Kenapa? Karena wazannya maf'ul. Ya. Amaro jadi makmur. Nah, doroba jadi madrub. Nah, gimana cara pembentukannya, ya? Maka kita ambil, ya, misalnya dia dari uh, kita ambil contoh yang di sini, ya. Dari kertas kosong, halaman kosong sini, ya. Nah, misal tadi, ya, dari kata ba, ya. Gimana sih proses pembentukannya? Tadinya kata ba, ya. Maka, ya, untuk merubah menjadi isim maf'ul, ya, maka pertama kita tulis hurufnya, ya, ada penambahan mim di depan, ya, sebelum huruf kaf, sebelum huruf yang pertama. Jadi mim, baru kemudian kaf, gitu ya. Kemudian huruf yang lain, ya, huruf taknya, huruf kedua di asalnya ini ditulis. Nah, sebelum huruf yang terakhir, ya, itu ditambahkan waw. Nah, gini ya. Baru kemudian huruf terakhir ditulis. Harokatnya, ya, mimnya selalu fathah. Mimnya selalu fathah, ya. Kemudian huruf yang kedua harokatnya sukun. Ya, huruf yang kedua harokatnya
sukun ya. Kemudian ya di sini ada wawu ya, maka wawu cocoknya sama dhammah ya. Maka ditulis dhammah. Maktub. Nah, yang terakhir ini dia ya harokatnya dhammah ya. Karena dia nggak pakai alif lam di depannya, maka dhammahnya tanwin. Jadinya maktubun. Ya, maktubun. Baik. Misal lagi ya, ada kata jalasa. Nah, betul ukhti Juliati. Gimana jadinya kalau jalasa? Jalasa, majelu, majelu yang terakhirnya itu Jadinya kenapa? majelusu, majelusu ya Ustaz. Dhammahnya tanwin karena nggak ada alnya di depan. Majelusun. Betul. Majalusun. Jadinya majalusun. Sahih. Ada lagi misalnya ya rokoda ya. Rokoda. Kalau ukhti Dewi, nah, Rokoda ya, Tat. Oke. rokoda. Jadinya Mako. Mako. huruf keduanya apa? Wah. Masa langsung ke kof? Enggak. Oke. Marudun ya. Mumtaz. Jadinya marudun. Marudun. Betul. Jadi selalu doma yang ketiga itu ya, Tat. Betul. Kok jadi kaf sih? Oh, mar'u. Mar'u. Gini ya. Marudun ya. Marudun. Kemudian ukhti Hafsah ya. Misal ada kata lagi apa ya? Bentar ya. Nah, ini ya misalnya. Dahab. Jadinya gimana? Kalau jadikan isim maf'ul? Madhabun. Kok gitu? Bukanlah. Coba dilihat yang lainnya gimana. Udah ada 3 contoh. Kataba maktub, jalasa majlusun, rokoda marqudun, zahaba Madhabun. salah loh. Madhubun. Gimana? Madhubun. Pendek gitu, madhubun gitu. Madhubun. Madhubun. Pakai waw. Coba dibaca lagi. Madhubun. Betul. Gitu ya. Jadi madhubun. Ya. Madhubun. Baik, sampai sini gimana? Jelas nggak cara ngerubah fi'il thulasi mujarrad ke isim maf'ul? Gimana? Waktu Dewi, waktu Jariati, Tiapsah, jelas nggak? Apaan tanya? Gimana? Kan itu polanya itu yang terakhirnya pakai kasrotain itu memang bisa berubah-ubah gitu ya. Mana kasrota ini? Yang maf'ulin itu kan. Mana Yang kasrota? wazannya. Yang wazannya itu. Oh, enggak. Ini kenapa di sini ini kasroh? Karena dia itu mudhof ilaih ke sini. Dia ngikut ke sini.
Oh, apa tergabung sama kata itu maksudnya terkait ya? Ha-ha. Karena ini kan ngala. Setelah Mm-mm. ngala, maka yang ini harokatnya kasroh. Nah, yang ini kasroh, yang ini ikutan kasroh. Yang Oh, wazninya kasroh, maf'ulnya juga akhirnya kasroh. Tapi kalau antum lihat di sini ya, ini kan tomah, ya kan? iya, iya, Nah, iya. soalnya memang Itu. nanti mungkin kena huruf jar ya berarti dia kasroh. Atau mungkin Oh, dia posisinya mansub maka dia berubah jadi fathah. Seperti kalau akhirnya memang nggak tetap karena namanya isim kan mu'rab. Ya. Isim itu kan nggak tetap. Seperti itu. Ada lagi pertanyaannya? nah, sudah Ustaz. Ya. Jazakallah khairan. Nah, Mbak Yakob. Yang lain gimana? Jelas? Baik, kalau begitu kita lanjutkan ya. Tasrif isim maf'ul. Kemudian ada tasrif isim maf'ul ya. Ini 6 ya bentuknya ya. Mufrad, musanna, jamak. Ya, mufrad, musanna, jamak. Kemudian jenisnya mudzakkar sama mu'annats. Yang atas ini mudzakkar, ya. Yang bawah ini mu'annats. Ya, yang merah ini mu'annats. Mas'ulun, mas'ulani. Nah, ini nggak boleh hilang ya. Waw di tengah ini jangan hilang ya. Mas'ulun, mas'ulani, mas'uluna. Terus mas'ulatun, mas'ulatani, mas'ulatun. Gitu ya. Jadi bacanya itu jangan jangan dihilangkan. Wawunya itu jangan dihilangkan. Jadi jangan mas'ulun, mas'ulani, mas'uluna. Itu kan berarti waw di tengahnya hilang. Ya. Berarti keluar dari wazan yang seharusnya. Dan wazan seharusnya ada wawunya kan. Jadi mas'ulun, mas'ulani, mas'uluna, mas'ulatun, mas'ulatani, mas'ulatun. Misal kita pakai Muhammad. Muhammad mas'ulun. Karena dia mufrad kan. Muhammad sama Khalid berarti Muhammad wa Khalidun mas'ulani. Oh ya, mas'ul ini apa artinya? Mas'ul ini maksudnya yang ditanya, gitu ya. Yang ditanya. Ya, dari kata sa'ala ya. Jadi mas'ul ini artinya yang ditanya. Kemudian Muhammad, Khalid sama Ibrahim. Berarti mas'uluna. Ya, berarti mas'uluna. Ya. Fatimah mas'ulatun. Fatimah wa Aisyah mas'ulatani. Fatimah, Aisyah, wa Zainab mas'ulatun. Gitu ya. Jelas ya. Jadi kalau yang di atas ini untuk mudzakkar ya, mufrad, musanna, jamak. Ya. Yang di bawah untuk muannas, mufrad, musanna, jamak. Anta mas'ulun. Antuma mas'ulan. Antum mas'uluna. Anti mas'ulatun. Antuma mas'ulatani. Antunna mas'ulatun. Ya, antunna mas'ulatun. Itu juga kalau pakai domir ghaib ya. Huwa mas'ulun. Huma mas'ulani. Huma mudzakkar ya. Hum mas'uluna. Hiya mas'ulatun. Huma muannas mas'ulatani. Hunna mas'ulatun. Gitu ya. Nah, baik. Tafadhol dibaca saja mulai dari mas'ulun sampai mas'ulatun. Tafadhol Ukhti Dewi dulu, silakan.
Mas'ulun. Mas'ulani. Mas'uluna. Mas'ulatun. Mas'ulatani. Mas'ulatun. Mm-mm. Saya tanya ke Ukti Dewi ya. Kalau Muhammad pakainya yang mana? Mas'ulun. Mm-mm. Fatimah wa Fatimah Zainab. Dua. mas'ulatani. Khalid, Mahmud, Ahmad. Mas'uluna. Mm-mm. Aisyah. Mas'ulatun. Baik, mumtaz. Tafadhal Ukhti Yuliati. Ustaz. Oh, mas'ulun, mas'ulani, mas'uluna, mas'ulatun, mas'ulatani, mas'ulatun. Mm-mm. Huma muannas pakainya yang mana? Mas'ulatani. Mm-mm. Kemudian anti. Mas'ulatun. Mm-mm. Huwa, Mas'ulun. hum, Mas'uluna. hunna. Mas'ulatun. Mm-mm. Antuma mudzakkar. Antuma mas'ulan. Mumtaz. Tafadhal Ukhti Hafsah. Bisa open mic? Mas'ulun, mas'ulani, mas'uluna, mas'ulatun, mas'ulatani, mas'ulatun. Mm-mm. Uh, Zainab, Fatimah, Khadijah. Pakainya yang mana? Mas'ulatun, Mm-mm. Kemudian Ibrahim wa Muhammad. mas'ulani, Mm-mm. Fatimah. mas'ulatun, Mm-mm. Khalid, Mahmud, Ahmad. mas'uluna, Mm-mm. Fatimah wa Aisyah. mas'ulatani, Mm-mm. Ahmad. mas'ulun. Mumtaz. Baik. Insya Allah sudah paham ya. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya anak izin Ustaznya. Nanti. Kemudian di bawahnya ya tasrif isim maf'ul ma'al dhamair ini sama sebenarnya. Sama kayak yang tadi. Bedanya kalau yang tadi itu nggak ditulis domirnya, hanya terucapkan saja oleh saya. Yang ini ditulis gitu. Ini tasrif isim maf'ul ya dengan domir munfasil, ma'al dhamair munfasil. Huwa mansurun, huma mansurani, hum mansuruna. Hanya diganti mas'ul jadi mansur gitu. Dia mansuratun, huma mansuratani, hunna mansuratun, anta mansur, antuma mansurani, antum mansuruna, anti mansuratun, antuma mansuratani, antunna mansuratun, ana mansurun, nahnu mansuruna. Baik, ini dibaca dulu ya. Tafadhol dibaca saja. Nah, Ukti Dewi, tafadhol. Mulai dari huwa sampai nahnu dibaca. Mansurun. Huwa mansurun. Huma mansurani. Hum mansuruna. Dia mansuratun. Huma mansuratani. Hunna mansuratun. Anta mansurun. Antuma mansurani.
Antum mansuruna. Anti mansuratun. Antuma mansuratani. Antunna mansuratun. Ana mansurun. Nahnu mansuruna. Antum ke bawah tajwid ya. Bahasa Arab itu nggak ada ikhfa. Iya, Tas. Bahasa Arab itu nggak ada tajwidnya. Yang ada tajwidnya itu hanya Al-Quran. Nah, tapi nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Yang penting bisa dipahami gitu. Cuma takutnya beban gitu. Karena ini kan bukan Al-Quran. Jadi nggak harus maksudnya. Nggak harus dibaca mansurun. Huma mansuron itu nggak harus. Biasa aja. Huwa mansurun. Huma mansuron. Tapi emang kadang kalau sudah terbiasa gitu, baca Al-Quran kemudian terbiasa dengan tajwid, pokoknya kalau nun sukun ketemu huruf ikhfa ya berarti ikhfa ya. Maka kadang ke bawah, seringnya ke bawah ya. Tapi sekali lagi itu tidak wajib maksudnya. Kalau membebani maka tidak perlu dilakukan ya. Dan afdolnya memang tidak dilakukan. Karena jadi lama nanti ya, terutama kalau di mad ya. Bahasa Arab itu nggak ada mad wajib mutasi ya. Mad jaiz munfasil itu nggak ada. Ya kan? Matahari tulis suku gitu dipanjang-panjang enggak. Tapi kalau Al-Quran itu ada tajwidnya. Baik, tafadhal ukhti Hafsah. Dibaca. Huwa mansurun. Huma mansuroni. Hum mansuruna. Ia mansuru. Ia mansuratun. Huma mansurotani. Hunna mansuratun. Anta mansurun. Antuma mansuroni. Antum mansuruna. Anti mansuratun. Antuma mansurotani. Antunna mansuratun. Ana mansurun. Nahnu mansuruna. Baik, lintas. Bawahnya apa ini? Oh, ini yang pakai itu ya. Baik, kalau yang di bawahnya ini yang pakai apa namanya? Ini yang fi'il lazim ya. Oh, jadi mukaddimah saja ya, karena ini panjang ya. Jadi fi'il lazim itu, fi'il itu berdasarkan kebutuhannya terhadap huruf jar ya, itu dibagi dua, ada yang nggak butuh, ada yang butuh. Yang butuh namanya muta'addi. Muta'addi. Artinya dia harus sama huruf jar. Ya, contohnya di sini marro ya. Marro ini gabungnya sama bi. Jadi kalau marro bi, nah, makanya di sini mamrurun bi, ya, mamrurun bihi, mamrurun bihima. Sama seperti sya'ro, ya, kata sya'ro itu juga terikatnya sama ba, ya, sya'robi. Amarobi itu juga sebenarnya amarobi, ya. Kalau sebagaimana kita tahu ya, al amru bil ma'ruf wan nahyu anil mungkar kan gitu. Naha itu gandengannya sama an, amaro gandengannya sama bi gitu. Itu ada ya kata-kata yang seperti itu ya, dan ini apa namanya, ini fiil-fiil namanya muta'addi dengan harf. Muta'addi itu maksudnya bergantung ya, dengan harf ya, dengan harf ya. Bagusnya ini penjelasan sendiri ya. Baik, insya Allah di pekan depan ya kita bahas untuk yang muta'addi sama harf ya. Mungkin akan saya buatkan tabel ya atau ringkasan ya terkait ini ya. Ingatkan ya,
di grup ya. Nah, karena di sini definisinya, maksudnya di sini hanya memberikan satu contoh ya, atau beberapa ya, karena ada beberapa fiil yang dia itu mutaaddi dengan haraf, jadi memang perlu ditulis sebagai tambahan. Mungkin nanti ada dalam bentuk PDF ya, saya coba kumpulkan dulu ya. Malam hari ini fokus saja di materi ini ya, bagaimana merubah sulasi mujarrad ya, yang umum, yang biasa, kemudian menjadi isim maf'ul ya. Menjadi isim maf'ul ya. Kemudian paham apa itu isim maf'ul, serta paham penggunaan isim maf'ul. Jadi mas'ulun itu untuk siapa dipakainya. Mas'ulani dipakai untuk siapa? Mas'uluna dipakai untuk siapa? Mas'ulatun ya, untuk siapa? Mas'ulatani siapa? Mas'ulatun untuk siapa? Gitu ya. Kemudian untuk ini juga ya, paham ya, jadi bisa gandengkan domir munfasil dengan isim maf'ul. Baik. Mungkin tugasnya ya untuk sorof ini buat seperti ini ya. Buat seperti ini ya. Buat seperti ini ya, membuat tasrif dengan domir munfasil ya. Kemudian fiilnya yang pertama ya R ya. 3 saja cukup ya. R ya. Buat tasrif seperti ini ya. Buat tasrif. Ya. Fiil yang pertama adalah jalasa ya. Nah, bukan jalasa. Ya, sudah apa-apa. Jangan saya nggak cocok. Apa ya namanya? Doroba ya. Doroba ya. Pertama doroba. Nah, dibuat seperti ini. Huwa madrubun. Huma madrubani. Gitu. Terus sampai nahnu madrubuna. Gitu ya. Insya Allah mudah. Ini kan sebenarnya banyak yang sama-sama. Contoh ya, antuma sama huma mudzakkar, ini kan sama. Kemudian yang huma muannas sama antuma muannas ini kan sama. Artinya nggak banyak kan ya. Kemudian ya ana sama huwa ini juga sama. Kan? Terus hiya sama anti juga sama. Terus ini juga sama nih. Anta ya, juga sama. Ya. Anta, huwa sama ana ini kan sama. Ya. Meskipun ini juga bisa juga mansuratun. Ya. Khusus yang ana ini bisa juga mansurat. Kenapa? Karena ya saya itu kan bisa saja saya laki-laki atau saya perempuan. Yang ngomong laki-laki berarti mansur. Kalau yang ngomong perempuan, ya mansuratun. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya bisa mansurun atau mansurat. Baik. Sementara yang ini ya, kalau kita lihat ya, hum ini sama-sama nahnu ya. Antum juga sama-sama nah. Kemudian yang hunna ini sama dengan antunna. Ya. Jadi sebenarnya nggak banyak. Ada yang diulang-ulang saja. Berapa itu hanya diulang-ulang saja. Baik. Kemudian fiil yang kedua ini doroba harus apa ya? Doroba nadoro ya. Nadoro. Kemudian satu lagi yang ketiga setelah nadoro adalah
rokoda ya, artinya tidur ya. Rokoda pakai kof ya. Rokoda. Ingat ya, ini PR-nya ya. Dibuat seperti ini ya. Dibuat seperti ini, dibuat tasrif huwa marqudun, huma marqudani, hum marquduna sampai nah. Nazara juga sih. Huwa manzurun, huma manzurani, hum manzuruna sampai nahnu manzurun. Doroba juga sama. Huwa madrubun, huma madrubani, hum madrubuna sampai nahnu madrubuna. Baik. Bukti tafadhol, ada pertanyaan di Dewi, di Hafsah, atau di Yuliati sebelum ditutup? Ada pertanyaan? Dirubah ke isim maf'ul ini maksudnya kenapa, Ustaz? Gimana? Berarti mujarot tadi dirubah ke isim maf'ul maksudnya untuk apa? Untuk objek. Misal ya, misal saya memukul Muhammad. Saya sebagai pelaku, memukul sebagai kata kerja, Muhammad sebagai objek. Betul apa enggak? Halo? Iya. Dalam bahasa Indonesia kan ada ya. Nah, jadi Muhammad ini sebagai madrubun, sebagai yang dipukul. Sebagai yang dipukul. Jadi untuk menegaskan ya, Muhammadun madrubun. Muhammad adalah orang yang dipukul. Ya. Bagaimana cara kita mengungkapkan Muhammad sebagai objek atau Muhammad sebagai orang yang dipukul? Adalah dengan mengubah fiilnya yang ada pada kata doroba atau dorobtu Muhammadan, berubah jadi Muhammadun madrubun. Muhammad adalah orang yang dipukul. Gitu. Itu sebagai penegas bahwasanya Muhammad adalah objek orang yang dipukul. Masih bingung nggak? Enggak. Iya. Misal ya, saya memukul Khalid, Ahmad, sama Muhammad, gitu kan. Berarti Muhammad, Khalid, sama Ahmad itu madrubuna, adalah orang-orang yang dipukul. Gitu. Nah, ketika antum ketemu di Al-Quran ya seperti ini, dalam wazan seperti ini, maka antum bisa memahami bahwasanya maksudnya adalah sebagai objek. Maksudnya adalah sebagai objek. Ya, karena antum sudah tahu wazannya ya. Wazannya sudah paham ya, maf'ulun berarti objek, maka antum nanti kalau ketemu dalam Al-Qur'an ya, wazannya itu sama seperti ini, depannya mim gitu misalnya. Mansurun misalnya ya, atau misal ada nemu kata dalam Al-Qur'an seperti itu dalam hadis, maka antum tahu cara menerjemahkannya. Cara menerjemahkannya bukan sebagai pelaku, bukan orang yang memukul, misalnya gitu, atau bukan orang yang berbicara misalnya, tapi orang yang dibicarakan atau orang yang dipukul. Gitu. Jadi sebagai objek. Gitu. Jadi tidak salah dalam memahami konteks kata dalam bahasa Arab. Coba nanti ya, kalau ada dalam Al-Quran ya, yang ini, coba ya sebentar, saya coba ya. Misal ya.
Belum nemu ya. Kalau yang bentuknya dari fi'il tholasi ya. Contoh dalam hadis ya. Coba ya. Kalau dalam hadis kayaknya ada ya. Bentar. Unsur ya. Akhaka zaliman au madluman. Nah, contoh dalam hadis ya, misalnya idza iltaqa al-muslimani bisayfayhima ya fal qatil wal maqtulu finnar. Ya. Nabi katakan apabila bertemu di antara dua orang muslim dan mereka beradu pedang ya, maka Nabi katakan fal qatilu, qatil berarti wazannya apa? Fa'il, berarti pelaku kan? Maka orang yang membunuh wal maqtul dan orang yang dibunuh binar. Maka kedua-duanya ada di neraka. Ya. Jadi jelas kan konteksnya ya. Kalau kita nggak bisa membedakan mana yang fa'il mana yang maf'ul ya maka kita bisa saja menerjemahkannya sama gitu, kalau yang nggak tahu bahasa Arab. Maka orang yang membunuh dan yang membunuh diartikan seperti itu nanti. Tapi kalau misal kita paham bahasa Arab ya maka kita bisa tahu ya. Oh ternyata orang yang membunuh dan orang yang dibunuh sama-sama di neraka. Nah, kemudian ini ada lanjutannya sebenarnya di sini. Para sahabat itu bertanya kenapa? Maka jawabannya karena yang membunuh itu juga, yang terbunuh itu juga ingin membunuh. Ya, hanya saja tidak kesampaian. Baik, seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi tujuannya ya agar kita bisa tahu, ya, agar kita bisa tahu mana yang fa'il, mana yang objek, mana yang pelaku, mana yang objek. Ya, seperti itu. Baik, ada lagi pertanyaannya? Gimana? Ada lagi pertanyaannya? Jelas? Iya, Tad. Baik. Yang lain? Udah Hafsah? Lihat. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Baik. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. PR-nya ada 3. Ya, boroba, naworo, sama rokoda. Baik. Kita ya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Assalamualaikum.